sejauh ini kalian tahu nggak bahwa nitrat-nitrit itu suka ditambahkan pada pengawet makanan kayak sosis, nugget, tahu nggak? Belum tahu. Ini Belum, Bu. diam. Nah, kalau diam tuh artinya tahu apa nggak tahu gitu ya. Tuh ya, jadi yang membuat warna merah pada sosis ya itu adanya kandungan nitrat ataupun nitrit gitu ya yang dibuat pengawet. Kemudian ada nitril ya, nitril apalagi itu O-nya yang nitrat NO berapa tadi? O-nya ada berapa? 3, Bu. 3. Kalau nitrit O-nya 2. berapa? 2. Jadi 2. Kalau nitril kan makin ke sini makin kurang gitu ya. 1. Oke, ya udahlah kita ceritanya lewat materi saja. Oke ya. Jadi ini adalah nitrat ya. Jadi bukan berarti kalau dipisah kayak gini jumlah O-nya 2, enggak ya. NO 3 ya. Nah, kalau nitrit NO 2 ya. Tapi kalau nitril dia N-nya ini gugus alkilnya ini mengikat suatu CN ya, CN dengan memiliki ikatan rangkap 3 pada N-nya ya. Ini adalah suatu kayak sianida ya, siano. Awalannya adalah siano. Ya, kalau memberi nama pada NO3 ya, nitrat, maka awal namanya menjadi nitrooksi atau nitroksi. Atau alkilnya apa? Misalkan propil nitrat gitu ya. Nah, kayak gini. Ini adalah amil nitrat. Kenapa amil? Amil itu alkana C-nya berapa? Amil itu alkil yang C-nya ada berapa? Nama lain dari apa? Kenapa kalau 5 itu enggak pentil gitu ya? Kenapa kok jadi amil? Ya, karena takut salah pengucapan. Orang Indonesia sebelah mana, orang luar negerinya sebelah mana, terus kemudian mengartikan dalam tanda kutip pentil, bacanya lain jadi salah arti ya. Makanya disepakati untuk alkana yang kehilangan satu atom C, posisi C-nya, alkana yang kehilangan satu atom H, untuk posisi C-nya sebanyak 5, itu adalah amil ya. Amil, jadi amil nitrat ya, karena ini adalah gugus nitratnya ya. Amil nitrat atau bisa saja pakai penama 1 nitro ya, 1 nitroksi, 1 nitroksi pentana ya. Dia ngambil alkananya. Jadi kalau pakai nitroksi akhirannya alkana. Kalau pakai nitrat awalannya alkil. Paham ya? Boleh diulangi lagi, Handri? Iya, Bu. Untuk penamaan nitrat ya, Bu ya. Contohnya alkil nitrat kehilangan satu atom C menjadi alkil amil nitrat ya, Bu ya. Menjadi 1 nitroksi nitrat ya, Bu ya. Atom C yang kehilangan satu gugus alkil yang kehilangan satu atom C disebut alkana yang kehilangan satu atom H. Alkana yang kehilangan satu atom H ya, Bu ya, disebut amil ya, Bu ya. Alkil. Alkil ya, Bu. Ya, kenapa amil tadi?
Jumlah C-nya berapa, Henry? Henry? Jumlah C-nya ada 5 ya Bu ya. Nah, Karena C yang satunya berikatan dengan gugus nitrat ya Bu ya. Menjadi amil nitrat Bu. ya, kalau pakai awalan akil, maka akhirannya menggunakan nitrat ya Bu ya. Amil nitrat. nitrat. Kalau pakai awalan nitrooksi, akhirannya menggunakan nitroksi. kalau awalannya menggunakan nitroksi, akhirannya menggunakan Nitroksi akhirannya menggunakan ini Bu. Oke, ya, makasih Henry. Rina. Iya, Bu. Gimana ini? Ada anaknya ya? Iya, Bu. Bisa fokus nggak, Neng, belajarnya, Neng? Iya, bisa, Bu. Boleh. Silahkan. Alkana yang kehilangan satu atom H disebut alkil, sedangkan yang jumlah C-nya 5 disebut amil. Penamaan yang pakai nitroksi akhirannya alkana. Pakai awalan alkil akhirannya nitrat. Awalan. Kalau menggunakan nitrat, akhirannya menggunakan akhirannya menggunakan alkil. Diulang lagi, kalau awalannya menggunakan nitroksi, maka diakhiri alkana. alkana. Kalau akhirannya menggunakan nitrat, diawali alkil. Alkil ya. Kasih Rina. Oke. Iya, Bu. Oke, perhatikan yang selanjutnya adalah nitrit ya. Ada nitrat, ada nitrit. Kita urut aja dulu. Nitrit NO2 ya. Jadi posisinya yang tadinya dia double bond N dengan O hanya satu ya. Nah, N itu posisi di golongan berapa ya? Saya pengen tahu. ASCII ya? N itu golongan berapa ASCII ya? ASCII ya, Pupuk? Mandi? Makan? Ada, Bu. Ya. Kameranya dimatiin semua, jadi saya nggak tahu ya kalian kuliah, mandi, makan, tidur, padahal kuliah ya. Oke, 1, 2, 3. Belum terjawab. Oke, Abdul Yusuf, saya pengen tahu nih. Kakak tingkat nih. Yusuf, Abdul Yusuf. N itu ada di golongan berapa, Cup? Ucup bangun tidur. Kalau diam biasanya nggak diterusin ya. Dicuekin dosennya, bodoh amat gitu ya. Yang penting aku nggak jawab, nggak kelihatan muka gitu ya. Nabila. Ya, Bu. Oke, N ada di golongan berapa, Neng? Menurut unsur periodik, Bu. Ya, menurut siapa lagi dong? Golongan 5A, Bu. Golongan 5, berarti dia punya apa itu? Golongan 5, berarti punya elektron valensinya ada berapa? Ada 7. Golongan 5 punya elektron valensi 7 ya? 8, Bu. 8? Aduh, sedih saya dengerinnya.
Elektron valensi itu menyatakan apa ya? Golongan. Golongan. Ya. Golongan 5, berarti dia punya elektron valensi berapa? 5. 5. 5, ya. 5 kalau dilihat secara Lewis, dia di sini 1. Ya. Dia di sini 1, dia di sini 2, ya. Jadi ini baru ikatannya ada berapa totalnya? Kalau Ada dengan 4. double bond berarti dia punya 2 titik di sini. Ya, kalau cuma 1 single bond, dia hanya menyumbangkan 1 titik valensi di sini. Berarti yang di sini masih berapa? Ada 4. Untuk nitrat masih 4. Makanya dia masih positif 1. Ya, masih kelebihan 1. Ya, masih kelebihan 1. Sedangkan O di sini min, ya, dia masih kekurangan, ya, kekurangan, nggak bisa O itu min gitu ya. Nah, kita lihat di sini di nitrit, ya, dia punya masing-masing double bond, ya, berarti double bond, berarti berapa jumlah ikatan di N di sini? 4. 4, berarti masih sisa berapa? 1, 1. ya, masih sisa 1. Makanya diseimbangkan dengan posisi titik-titik kayak gini, ya. Dia masih belum stabil, makanya dia kadang mengikat H, gitu ya, untuk serah terima elektronnya. Nah, nitrit ini sama dengan halnya nitrat, mempunyai awalan dan akhiran. Ya, awalannya sama nitrooksi, kalau dia digunakan sebagai awalan, akhirannya adalah alkana. Akhiran kalau dia menggunakan alkil, maka akhirannya dia menggunakan nitrit. Ya, prinsipnya sama dengan nitrat, ya. Kemudian kita ke nitril. Nitril tadi N dia posisinya di golongan 5, dia punya triple bond ya dengan C yang pada alkil yang di sini, ya. Dia berawalan siano, tapi dia juga mempunyai akhiran 2 tipe, 2 jenis, yaitu alkana nitril atau alkil sianida, ya. Yang terkenal adalah CN itu adalah sianida, bukan nitrilnya. Ya. Jadi kalau ketemu CN itu adalah salah satu turunan dari nitrat, yaitu namanya nitril, ya. Kita punya contoh, di sini ada bensena, ini C ya, di sini ujung ini C, kemudian dia triple bond dengan N, maka dia bisa dinamakan sebagai fenil sianida atau benzonitril, ya. Ini sama saja. Nanti kalau UAS saya akan memberikan gambar, silahkan dikasih nama, atau nama silahkan digambar ya. Kalau itu gambar, kemungkinan ada lebih dari 1 tata nama yang digunakan, maka lampirkan atau tuliskan lebih dari 1 tata namanya, ya. Nah, kemudian ada senyawa nitro, ya. Nitro. Nah, ini banyak digunakan di sabun ya, nitro. Kemudian rumus molekulnya apa? Hampir sama ya dengan nitrit. Nah, nitro itu NO2 ya. R ini bebas, dia mau rantai berapapun bebas ya. Hampir sama dengan nitrit. RNO2. Ya, cuman kondisi yang membedakan adalah ikatan double bond-nya. Ya, yang satu dia single bond, yang satunya dia double bond. Dia hanya mempunyai awalan saja, tidak mempunyai akhiran. Ya, namanya berarti disepakati kalau awalannya menggunakan gugusnya, maka akhirannya adalah alkananya. Ya. Oke, saya tunjuk satu. Rika AP. AP itu apa? Siap Plaza.
Rika. Nggak ada Rika ya? Enak ya kalau kuliah daring nih. Nggak kayak kuliah luring ya. Luring bisa bertatap muka langsung. Jadi saya bisa lihat respon mahasiswa, mimik wajahnya, interaksinya ya. Kalau gini saya di PHP-in ya. Rika ada nggak ya? Rika kemana Rika? Rika kelas berapa? Teman-temannya ada yang tahu? Oke ya, PJ-nya kelas B siapa? Tolong tiap PJ ditulis ya, siapa yang interaksi bagus dengan Ibu. Silahkan dilaporkan di akhir perkuliahan ini ya. Itu akan dapat nilai plus ya daripada siswa yang pasif ya. Apalagi dipanggil tidak menjawab ya, itu etika ya. Oke, selanjutnya Randy Saipul. Ada, Bu. Nah, oke Randy, bisa dijelaskan apa perbedaan nitro dengan nitrit? Secara tata nama. Udah hilang? Hilang lagi? Bentar, Bu. Sama-sama NO2, bukan, Bu? Kan saya nanyanya apa? Saya nanya persamaan atau perbedaan? Perbedaan tata nama nitro sama nitrit. Ya, kenapa kamu jawab persamaan? Fokus ya. Sebenarnya tinggal jelasin aja yang ada di sini. Bisa nggak? Ini masih basic ya. 3, 2, 1. Tata namanya sama mungkin. Mungkin? Kenapa pakai mungkin? 3, 2, 1. Siti Julia. Hadir, Bu. Ya. Siti jelaskan perbedaan antara nitro dengan nitrit secara tata nama. Ini kalau kalian jadi guru, masih muridnya kayak gini, responnya minim, tidak mencatat, itu gimana ya perasaan kalian ya? Andri, saya coba Pak Guru ini. Nulis nggak Pak Guru ini? Silahkan Andri. Ya Bu, perbedaannya kalau karena memiliki double bond, di double bondnya perbedaannya itu di akhirannya. Bentar, malahnya. Kalau nitro itu akhirannya alkil.
Lupa lagi, Bu. Nulis tapi lupa lagi, Bu. Kan itu ada di slide-nya, tinggal dilihat aja apa artinya. Itu tuh. Kan slide Ibu masih di sini, nggak pindah-pindah. Oke, lupa Apa, Bu? lagi. Femi. Ya, Bu. Perbedaannya Bu ya, mungkin di awalannya sama nitroksi, akhirannya kalau nitrat mah alkil nitrat, kalau nitrit alkil nitrit ya Bu. Ulangi. Untuk awalannya sama ya Bu ya, nitroksi. Perbedaannya mungkin yang membedakannya untuk akhirannya. Kalau nitrat mungkin menggunakan alkil nitrat, dan nitrit menggunakan alkil nitrit. Itu bukan, Bu? Nitrat menggunakan alkil nitrat, nitrit menggunakan alkil nitrit. Pertanyaannya apa sih? Nitro dengan nitrit ya. Oh, nitro ya, Bu. Apa? Nitro dengan nitrit. Nitro. Oke, 3, 2, 1 saya tawarkan. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya, Ibu. Boleh. Siapa namanya, Neng? Anissa, Ibu. Oke, silakan Anissa. Nitro sama nitril atau nitrit, Ibu? Nitro sama nitrit. Kalau untuk nitro, awalannya menggunakan nitro dan akhirannya menggunakan alkana. Tapi kalau untuk penamaan akhirannya tidak ada. Dan kalau untuk nitrit, awalannya menggunakan nitrooksi dan akhirannya alkana. Sedangkan kalau untuk akhirannya menggunakan nitrit dan awalannya alkil. Ya, itu ya. Itu bisa terbaca dari tabel di sini ya. Makasih Nisa. Jelas di sini ya, kalau nitro tidak ada penggunaan akhiran bla 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 nitro gitu ya. Kalau nitrit ada menggunakan akhiran bla 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 nitrit. Jika menggunakan nitrit, maka dia menggunakan awalan alkil ya. Jika menggunakan awalan nitroso oksi, maka diakhiri dengan alkana ya. Tuh ya, di sini udah terlihat ini alkana kalau menggunakan nitroso. Ini nitrit kalau menggunakan alkil ya. Tuh. Kemudian ada senyawa nitroso sendiri ya. Meskipun di sini awalan nitroso digunakan untuk nitrit, kemudian tapi ada sendiri senyawa nitroso ya. Senyawa nitroso di sini punya double bond dengan N dengan O dan single bond C dengan N ya. Dia nitroso. Biasanya dia berada pada ikatan benzen ya. Ringnya senyawanya masih langka. Dia kebanyakan masih terikat pada cincin benzen. Namanya menjadi nitroso benzena ya, atau nitroso benzen saja. Benzena atau benzen sama saja ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu mulai dari asam nitrat ya. Asam nitrat seringkali terlihat di laboratorium ya. Dia mempunyai label yang seperti ini, artinya dia sifatnya korosif ya. Jangan sampai kalian membuang limbah langsung pada lahan atau tanaman ya. Karena salah satunya akan terkontaminasi dan menyebabkan kerusakan pada alat laboratorium. Nah, kalau langsung dibuang pada selokan terus tanpa diguyur air yang banyak ya, itu akan menyebabkan korosif. Kemudian dia suatu oksidator yang mudah terbakar
dapat mengakibatkan kebakaran jika didekatkan dengan api ya. Jangan sampai ketika kalian menggunakan pemanasan ya sengaja didekatkan dengan api secara langsung, maka itu akan meledak ya, akan terbakar. Nah, ini adalah botol, dia termasuk asam kuat ya. Asam kuat pasti dia mempunyai botol coklat seperti ini ya, dia pekat. Kemudian tinggal diencerkan saja, tapi kekuatannya masih lebih kecil dibandingkan dengan HCl dan H2SO4 ya. Dia mempunyai sifat fisik, dia berupa cairan. Kemudian titik didihnya 120 derajat Celcius, kemudian titik lebur ya negatif 41,6 dan seterusnya. Nah, kemudian dia mempunyai sifat kimia, rumus molekulnya HNO3, berat molekul atau Rho ya 63,1 gram per mol, larut dalam air ya, karena yang bersifat asam-asam itu masih bisa larut dalam air ya. Merupakan asam mono kuat ya, asam kuat ya, bereaksi dengan alkali. Alkali itu apa? Golongan alkali dan alkali tanah. Nah, alkali berarti dia kalau dalam sistem periodik dia golongan berapa? Alkali Kalau alkali golongan 1A ya, 1A. A-nya jangan ketinggalan ya. Kemudian oksidasi unsur basa membentuk garam ya. Kalau dia teroksidasi dengan unsur basa, dia membentuk suatu garam. Nah, sebagai oksidan, asam nitrat adalah reagen yang kuat dan relatif murah ya. Dia masih murah ya, terjangkau lah. Nah, beberapa contoh kandungan nitrat ada amonium nitrat, perak nitrat, aluminium nitrat, timbal nitrat, kalium nitrat dan seterusnya ya. Manfaat nitrat di sini adalah sebagai bahan baku pembuatan berbagai bahan peledak TNT ya. Terus DNT. Kemudian asam nitrat merupakan pengoksidasi kuat dan oksidasi alkohol kadang-kadang dia bisa menyertai ledakan yang dapat disertai dengan pembentukan ester nitrat. Nah, ester nitrat itu sendiri berupa nitrogliserin dan PETN ya, bahan peledak. TNT jelas rumus molekul TNT C-nya 7, H-nya 5, N-nya 3, O-nya 6 ya. Kemudian pembuatan TNT dapat dilakukan melalui nitrasi terhadap toluen. Toluen kemarin apa toluen? Toluen? Ya. CH3 yang terikat pada Benzen. benzen, pintar ya. Ya, toluen direaksikan melalui reaksi nitrasi. Ya, toluen melalui nitrasi, kemudian dicampur dengan asam nitrat dan asam sulfat. Nah, seperti ini. Tapi ini hanya pengetahuan ya. Nantinya kalau kalian bekerja di Batan ya ataupun di mana yang bersifat radioaktif, tapi bukan berarti untuk meledakkan ya, dia bisa untuk proses apa ya, tidak hanya untuk membuat suatu bahan baku peledak, tapi kita maksudnya tidak disalahgunakan untuk ngebom teroris gitu ya, bukan. Tapi kita misalkan ingin menggali suatu mineral yang ada di dalamnya ya, kalaupun membutuhkan galian akan cukup lama, kita bisa menambahkan TNT di dalamnya dengan memanage waktunya ya, dengan skala kedalaman berapa, waktu berapa dia akan meledak. Nah, itu akan membantu proses penemuan, misalkan proses tertimbun atau apa gitu ya dengan kedalaman yang cukup dalam ya, itu bisa digunakan seperti ini.
Kemudian pada suhu kamar ya, selain TNT tadi ada DNT merupakan kristal padat stabil berwarna kuning. Saat dipanaskan DNT akan membentuk cairan seperti minyak yang bisa terbakar. Nah, DNT ini diproduksi melalui reaksi nitrasi toluen ya, dan salah satunya digunakan sebagai bahan peledak juga. Nah, DNT digunakan juga dalam proses permurnian logam, contohnya pada platina, emas, dan perak. Nah, HNO3 atau asam nitrat digunakan dalam proses desain barang yang berbahan tembaga perunggu kuningan. Ya, digunakan juga untuk produksi zat warna, obat-obatan, pestisida, deterjen, dan nitrasi selulosa. Garam nitrat digunakan untuk pupuk kembang api, bahan peledak, oksidator roket, korek api, obat-obatan, dan zat pewarna serta pemengawet makanan. Nah, ini datanya bisa diklik ya, nanti kalau sudah ada ininya kalian bisa klik repositorinya penggunaannya. Nah, ternyata pengawet pewarna makanan itu salah satunya ada di pewarna daging ya. Jadi jangan tergiur daging-daging merahnya yang di luar nalar alami ya. Nah, itu hati-hati ada penggunaan nitrat di sana ya. Dia juga bisa menyebabkan karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Sudah paham belum? Hal Karsinogenik? yang menyebabkan pemicu kanker, Bu. Iya, betul sekali ya. Ya, karsinogenik itu yang dapat memicu tumbuhnya sel kanker ya. Sel kanker itu tidak hanya dari pengawet, radikal bebas juga bisa, pola makan, pola hidup, rokok dan lain sebagainya, minuman keras, nah itu juga bisa sebagai karsinogenik. Nah, campuran antara asam klorida pekat dengan asam nitrat pekat perbandingan 3:1 biasa digunakan untuk pelarut logam mulia yaitu emas, platina ya, untuk membersihkan biasanya ya. HNO3 digunakan pula untuk menghilangkan atau membersihkan peralatan laboratorium dari kerak kalsium dan magnesium yang menempel di dalamnya. Bisa juga digunakan untuk proses pembuatan nitrogliserin ya. Nitrogliserin itu salah satu bahan kimia yang digunakan sebagai obat-obatan dan sebagai bahan peledak. Dasar pembuatan nitrogliserin adalah proses nitrasi dengan bahan baku gliserin dan asam nitrat dengan katalis asam sulfat ya. Itu juga ada data repositorinya. Nah, untuk bahaya dan cara ininya mengatasi keamanannya dapat menimbulkan kebakaran jika kena bahan yang mudah terbakar kayak tadi ya, api mengakibatkan luka bakar yang parah ya. Untuk apa ini jika R itu apa jumlah C rantainya ya. Rantai jumlah C. C-nya antara 8 sampai 35 ini adalah bahaya yang disebabkan ya. Kemudian kalau dia ada kandungan S ya, belerangnya pada posisi R yang jumlahnya 23, 26, 36, 45 itu hati-hati. Tetap berada dalam lemari asam, jangan sampai kita menghirup uapnya ya, tahan nafas, harus pakai kacamata yang itu kayak orang ngelas ya. Jika kena mata segera dibilas dengan air sebanyak-banyaknya, kalau sampai kena uap pada matanya gitu ya. Segera minta bantuan medis, pakai pakaian pelindung yang sesuai jika terjadi kecelakaan atau jika merasa tidak enak badan, segera ke medis ya. Sering saya sarankan setelah kalian praktikum yang menggunakan bahan kimia, jangan salah ya, HCl apapun itu reagen-reagen itu juga bahan kimia ya. Maka kalian segera setelah praktikum minum susu murni ya, jangan disepelekan susu murni itu. Susu murni, air kelapa muda itu bisa menghilangkan toksik dari tubuh ya, itu ya. Oke, ini hanya berdasarkan informasi keselamatan saja. Nah, informasi toksikologis dia bisa menyebabkan toksisitas akut ya. Kemudian ada juga subakut, kemudian toksik yang lainnya bisa kalian baca ya.
Oke, yang kedua ada selanjutnya proses pembuatan asam nitrat ya. Skala laboratorium secara komersil asam nitrat dibuat dengan cara oksidasi amonia. Ya, kita sudah melihat kemarin amina, amida gitu ya, dan pembuatan asam nitrat. Mungkin di dalamnya ada salah satu pembuatan asam nitratnya. Ternyata dengan cara oksidasi amonia. Nah, pada proses Oswald, amonia dan udara berlebih dialirkan melalui katalis platina. Platina, rhodium pada suhu 950 derajat Celcius ya. Ini kalau menggunakan pemanasan biasa tidak mungkin mencapai suhu 950 derajat Celcius ya. Ini alatnya khusus. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut, bisa dilihat amonia NH3 ditambahkan gas oksigen, dia membentuk 4NO dan 6H2O ya. Di sini melepas panas ya. Setelah gas NO didinginkan sampai suhunya turun 150 derajat Celcius, kemudian dicampur dengan udara untuk menghasilkan gas nitrogen, dioksida. Ya, NO ditambah O2 membentuk NO2. Nah, itu NO2 kemudian ditambah oksigen berlebih, dia bisa membentuk HNO3 ya. Jadi mudah sekali membuat nitrat ya dalam skala laboratorium, hanya menggunakan proses oksidasi berlanjutan sampai dia membentuk gas HNO3. Nah, selanjutnya adalah nitrit. Nitrit itu NO2 ya, ion-ion organik anorganik alami yang merupakan bagian dari siklus nitrogen ya. Aktivitas mikroba di tanah atau air menguraikan sampah yang mengandung nitrogen organik. Pertama-tama dia menjadi amonia. Jadi jangan salah ya, adanya timbunan-timbunan sampah yang sampah rumah tangga ya. Sampah rumah tangga itu dia membantu sekali dalam pembentukan nitrogen ya. Jadi selain dari petir ya, kalau ada petir itu bermanfaat ya, menghasilkan gas nitrogen. Jadi jangan menyalahkan petir, jangan takut sama petir gitu ya. Jangan, kalau ada petir kan kadang anak-anak itu yang saya dengar spontanitas kagetnya itu tidak menyebut subhanallah atau apa gitu ya. Malah plesetan-plesetan apa gitu ya, takut atau plesetan secara spontan yang tidak bagus didengar gitu ya, padahal itu ciptaan Allah gitu ya. Kalau tidak ada petir, minim gas nitrogen, apa yang terjadi? Wah, kebayang ya. Terus tidak ada yang mengurai gitu ya, kebayang ini gimana bumi itu ya. Kita harus sayang pada bumi ya, jangan menzolimi alam ya. Kalau kita menzolimi manusia dengan minta maaf saja, selesai gitu ya, dimaafkan, udah selesai. Tapi kalau kita menzolimi alam, sedangkan alam itu bersikir, ya betapa banyak dosa yang kita lakukan gitu ya terhadap alam. Itu hanya pengingat saja, kebetulan ini hari Jumat ya, jadi wajib menyampaikan sedikit, tapi itu baik, itu harus disampaikan ya. Kemudian setelah terurai pertama-tama menjadi amonia, kemudian secara nggak langsung amonia yang di alam itu bereaksi dengan oksigen, maka dia akan mengubah yang tadinya nitrogen saja, nitrogen tunggal, dia akan merubah menjadi nitrit. Kalau dioksidasi lebih lanjut, dia akan menjadi nitrat. Ya, paham ya? Oleh karena itu, nitrit dapat dengan mudah dioksidasi menjadi nitrat. Nah, nitrat adalah senyawa yang paling sering ditemukan di dalam air tanah maupun permukaan. Ya. Nitrogen bebas merupakan 79% dari udara. Unsur nitrogen hanya dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, umumnya dalam bentuk nitrat, dan pengambilannya khusus lewat akar. Terbentuknya nitrat karena bantuan mikroorganisme. Ya, subhanallah ya, mikroorganisme itu kecil, tapi dia
bermanfaat sekali dalam siklus kehidupan lingkungan kita, ya. Jadi yang kita butuhkan hanya ini ya, sampah apa namanya, sampah organik ya, sampah organik yang bisa terurai. Kalau anorganik kayak plastik tidak bisa terurai ya. Jadi gerakan mahasiswa sangat dibutuhkan sekali untuk meminimalkan penggunaan plastik ya. Yuk, saya tuh pengen gitu ya di kampus gitu ya. Kalian itu cinta lingkungannya benar-benar real membawa edukasi itu mengurangi limbah plastik ya. Dari sekarang Hima tolonglah oke mungkin mahasiswa membutuhkan air minum ya. Refill-refill untuk refill yang berbahan plastik atau kalian cukup menyediakan galon gitu ya. Kan bisa nggak sih mahasiswa itu membawa air minum sendiri? Kan udah ada takaran ya. Ketika 500 mili harga berapa? Ketika 1 liter harga berapa? Kalian itu akan lebih secara tidak langsung mengurangi sampah anorganik. Jangan sampai perbandingan anorganik dengan organik lebih banyak gitu ya. Nggak masalah sampah limbah dapur rumah tangga itu nggak masalah, tapi yang bermasalah adalah yang anorganik yang tidak bisa terurai. Ya, saya pengen mahasiswa farmasi bisa membawa misi ini untuk mengedukasi teman-teman mahasiswa yang lain, terutama yang bergerak di Hima nih, yang menjaga kantin nih. Yuk kita balikan pola pikiran kita, mengurangi plastik ya. Sedikit banyak makanan yang berbau plastik kurangi. Nah, kita ganti yang kertas gitu ya. Kalian pilih di apa namanya produsen-produsen yang tidak menggunakan plastik, menggunakan kertas saja itu. Itu salah satu misi yang harus kalian kembangkan di dalam kampus. Minimal lingkungan sekitar kalian terdekat gitu ya. Nah, seperti itu saya pengen sekali. Ya, ada di sini yang dari Hima, BEM? Siapa? Ada. Siapa? Loh, siapa tapi nggak jawab? Siapa? Ya, meskipun kalian bukan Hima atau BEM, itu tanggung jawab kita semua ya. Pola pikirnya harus kita rubah mindsetnya seperti itu ya. Bisa nggak ya? Bisa ya? Bisa nggak? Nah, itu ya, itu yang saya harapkan jawabannya ya. Oke, selanjutnya analisis nitrit ya. Nah, bahayanya dulu. Nitrit memiliki sifat toksik bagi makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Jika nitrit terdapat dalam air minum, kemudian terminum oleh hewan, maka nitrit akan masuk ke dalam tubuh pembuluh darah dalam tubuh kita yang menyebabkan metemoglobinemia ya. Metemoglobinemia ini menghalangi hemoglobin untuk mengikat oksigen. Nah, menimbulkan blue baby ya, tubuhnya itu kebiru-biruan ya. Nah, biasanya ini dari mana? Dari pestisida yang digunakan pada saat pertanian ya. Proses pertanian misalkan untuk mengurangi hama pada padi kalian pakai ini yang mengandung nitrit ya kan. Udah kalau sudah dalam produk pertaniannya banyak sekali digunakan itu otomatis kan ngeresap ke dalam tanah. Nah, penduduk-penduduk sekitar persawahan, perkebunan, apalagi ya, ya minimnya seringnya persawahan ya, itu kandungan airnya akan jelek gitu ya, kandungan nitritnya akan banyak ya. Saya pernah meneliti di daerah Salawu, bukan Salawu, Cikatomas Cayur, Desa Cayur, itu pengmas saya tahun 2019